Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Reza di acara Kuar di channelnya Yakin Apa Kata Rudi. Oke guys, gua mau nepatin janji gua nih yang masalah nelusin cerita kisah-kisah mistis di sekitaran rumahnya Kimin. Masih ada dua cerita mistis lagi nih, diantaranya setan anak kecil kembar cowok sama cewek, sama setan yang belum pernah menampakkan wujudnya. Kalau gue belum tahu sih ceritanya, katanya sih belum pernah nongol wujudnya kayak apa, tapi dia cuma menimbulkan suara tangisan perempuan yang katanya sih yang udah sering denger tuh sendu banget guys, suaranya tuh sendu banget. Jadi seperti biasa gue didatengin narasumbernya, Bang Madia, yang sebelumnya udah cerita tentang kisah-kisah mistis di sekitaran rumahnya Kimin. Nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung dengerin aja kali ya dari Bang Madia langsung nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bang Madia nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap nyeritain yang cerita yang setan sering nangis itu di rumah Bang Madia nih, belakang Bang Madia nih. Insya Allah siap. Oke. Oke guys, kita simak ceritanya dari Bang Madia nih. Jadi ceritanya bermula sekitar tahun 2010 kali ya. Oke, 2010. Kurang lebih 2010. Awal perempuan itu ngeganggu saya ceritanya gitu. Oke. Dulu kan 2010 itu zamannya ABG lah ya. Bener-bener nongkrong tuh nggak tahu waktu gitu. Tuh. Ya kalau pulang itu antara kita makan, mandi, minta duit. Ya kalau tidur ya kalau bener-bener ngantuk gitu. Betul. Kan posisi waktu itu tuh lagi capek ceritanya, abis kerja serabutan terus main bola juga. Nah disitu capek dah tuh ceritanya. Oke. Capek, gue tidur jam kurang lebihnya habis isya. Habis Isa. Kurang lebih habis isya. Bangun sekitar jam 1:30 biasa, pengen kencing, Oke. pengen buang air kecil. Di situ awalnya gue juga nggak percaya gitu kan. Kok ada suara orang nangis? Ini halusinasi gua apa emang bener ada yang nangis di situ kan? Gua ngerasa nggak enak aja gitu. Gue denger suara itu tapi gue merinding gitu. Oke. Di situ bokap suka naruh senter di meja ruang tamu. Betul. Gua iseng, gue senterin tuh ke belakang rumah. Emang nggak ada apa-apa gitu. Yang namanya makhluk kan ya, bener-bener nggak ada apa-apa. Sampai kuburannya gue senter, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Gue kira ini halusinasi gue doang. Tapi nyambung ke tahun 2011 2012 kurang lebih, gue juga lupa. Waktu itu posisinya gue punya PS2 nih bang. Gue punya PS2. Orang tua sekeluarga lagi pada pulang kampung ceritanya. Di kamar itu dulu gue main PS sama temen gue ceritanya. Gue nggak bisa sebut namanya ya, cuman yang jelas dua temen gue dua-duanya ngerasain gitu. Mungkin kalau dia nonton dia juga tahu, dia juga ngerasa gitu. Taruhlah pertama si A, gue ajak nginep. Nginep yuk, main PS di rumah gue. Ayo tadi gitu kan. Emang gak ada orang pada pulang kampung ceritanya kan. Udah pulang kampung, udah ayo nginep ya rumah gue. Wah ayo dah, gue mau tuh. Waktu itu jalan ke rumah kurang lebih 11:30 jam 11 lah, gue lupa. Dari tongkrongan Menuju ke rumah.
main PS cerita di rumah. Awalnya gue main PS bola nih sama dia kan. Ah, Waktu larut gue juga makin ngantuk ya kan. Nah dia bilang gue begadang ya main PS sendiri itu dia, lu tidur aja. Iya nggak apa-apa, begadang aja main PS nggak apa-apa, tapi gue mau main yang serem dong katanya, mau main yang horor oke. gitu. Itu jam nunjuk jam 1 lah kurang lebihnya, jam 1. Karena posisi gue ngantuk, ya udah gue tutup mata gue kan pakai bantal ceritanya. Oke. Dia teriak mau kencing. Mm-mm. Tuh setengah jam 45 menit dia main, dari jam 1 ya kurang lebih jam 2 setengah 2 lah. Detailnya juga lupa juga kan, ini kejadian nyata. Nah terus dibilang gitu, gue mau kencing nih, padahal kencing kamar mandi di belakang. Ya udah di belakang. Oh ya udah, nggak tahu tuh dia ke kamar mandi apa enggak, gue juga nggak tahu kan. Mm. Tiba-tiba ada suara orang nangis gitu, sadu banget, sendu banget, bener-bener sedih banget nangisnya. Oke bang, tapi itu suara tangisan itu suara cowok apa suara cewek bang? Suara cewek, Cewek. suara cewek. Nangisnya bener-bener seduh banget dah. Oke. Gue waktu itu karena posisi gue masih bandel gitu kan, gue juga belum dikasih apa-apa ceritanya, dari istilah kata kalau kata orang dulu tuh titipan lah gitu. Oke. Jadi sesuatu yang dititipin sama orang tua buat kita gitu. Ya, yang berhubungan sama makhluk-makhluk seperti itu gitu bang, maksudnya. Kayak maksudnya karena- kayak pegangan gitu bang? Iya kayak sejenis pegangan, tapi Atau jimat gitu mungkin? bukan jimat juga sih, maksudnya ya Pegangan gitu lah. pegangan lah gitu kan, Oke. dari orang tua, dari Mm-mm. nenek juga kan. Mm. Nah gue juga sempat merinding, gue juga gue juga takut kejadiannya pas waktu itu kan. Oke. Tapi ya gue beraniin diri kan, dulu itu ya kurang lebihnya begitulah. Terus pas habis kejadian dia nangis itu, berhenti kan sekitar berapa menit lah, lama juga itu nangis ya, karena gue juga merinding juga. Gitu. Kira dia minta pulang, Heeh. gue mau nggak mau kan nganterin, padahal Iya. gue pengennya dia nginep di tempat gue, maksudnya nemenin gue juga Iya. di situ kan. Tapi nyatanya dia ngotot minta pulang. Ya udah gue anterin pulang, dan gue balik lagi ke kamar gue dengan posisi gue merinding gitu kan. Iya posisi gue tuh merinding, aslinya tuh merinding, bener-bener merinding kan. Oke bang, berarti itu malam itu tuh nggak ada, selain suara tangisan itu nggak ada penampakan, nggak ada Penampakan malam itu. nggak ada. Oke. Kelar di hari itu, lanjut ke malam selanjutnya nih. Oke. Gua Besokannya. Iya, gue ngajak temen gue juga ceritanya. Gue ngajak main PS juga ceritanya. Nah dia mau juga nih, ya kan mau. Oke lah. Ya udah, seperti biasa di jam-jam genting yang tadi gue cerita itu, Jam berapa tuh bang? sekitar jam 1-an, itu teman-teman gue selalu minta main yang horor dong, main Oke. yang horor dong gitu biar gini. Heeh. Pas kejadian gitu ya gue tidur lah, namanya jam 1 kan. Ya udah lo main PS aja, gue tidur. Kejadiannya sama, menjelang jam setengah 2, menjelang jam 2 gitu. Nangisnya sendu banget, itu bener-bener detail banget, jelas banget, gue nggak lupa itu nangisnya kayak gimana kan. Kejadian sama, cuman sama orang yang berbeda gitu, sama teman gue yang beda-beda. Mungkin kalau dia ngeliat nih, dia bakal sadar siapa orangnya. Oh jadi itu beda orang ya bang ya? Beda orang. Posisi itu sama, pokoknya setiap gue lagi capek itu suara selalu ada, itu selalu berlanjut gitu kan. Nah, terus sampai sekarang nih cerita itu kan, maksudnya orang nangis itu. Bahkan belum lama hari Kamis kemarin tuh, pas kerja ya apa ya, malam Kamis tepatnya di malam Kamis, kalau nggak salah tanggal 27, kalau nggak salah 27 Agustus ya 2020. Oke. Gue balik main futsal jam setengah 12. Mm-mm. Ngaso ceritanya di kamar di 0006, itu jelas di kuping gue nggak lupa. Itu nangis
di posisi kamar gue itu mepet sama posisi kamar adik gue yang cewek. Ini Heeh. ceritanya gitu. Gue lari ke kamar adik gue yang cewek. Gue nanya, lu denger gak barusan? Apaan bang? Nangis? Kagak. Udah diemin aja tadi. Gue gitu kan. Hmm. Gue orangnya nggak bisa kayak gitu. Pas gue longok, awalnya gue ngelongok dari ventilasi tuh. Ventilasi kamar adik gue kan ngeplong tuh, langsung ke arah kuburan, Oke. langsung ke arah jalan. Dia ada tanda-tanda orang lewat. Kalau di situ ada orang jahil, mungkin kosrekan kakinya, Ya betul. cetakan sendalnya mungkin kedengeran. Betul. Apalagi kan posisi dia nakut-nakutin gue di kuburan, pasti adalah kedengeran setetes pun apa kosrek tapak gitu kan. Ini bener-bener gak ada orang. Gue ambil senter lagi, gue cek, ini gak ada apa-apa nih Hil. Ternyata itu makhluk emang bener-bener masih ada sampai sekarang gitu. Gue kira itu cuman nakut-nakutin di hari-hari tertentu doang, ternyata sampai sekarang masih ada. Oke. Jelas banget itu suara itu. Gue nggak, buset deh, bener deh, asli itu suara. Jadi dia tuh kalau dia mau nangis tuh nggak ada tanda-tanda atau apa gitu bang. Nggak ada. Jadi dia kapan aja tuh dia bisa nangis gitu. Iya, jadi kapannya itu gue belum pernah ngeliatin, gue belum pernah ngeliat wujudnya Oke. Sampai saat ini. sampai sekarang. Gue juga, orang tua juga masih nutup wujudnya dia itu seperti apa. Oh, Cuman gitu. gue dapet bocoran dari saudara gue, Oke. dia itu emang makhluk yang udah lama di situ. Ini bocoran dari saudara ya. Saudara Jadi itu makhluk itu emang udah lama udah lama di situ. di situ ya. Iya, emang suka, bahkan sebelum rumah gua ada pun Dia udah di dia situ. udah di situ. Itu sosoknya belum ada yang lihat bang sampai Mungkin saat ini. wah gua Atau dapat bocoran kali sosoknya dia seperti apa itu? sosoknya sih perempuan, Perempuan. cuman antara merah sama putih itu belum ada, belum bisa mastiin gitu. Cuman dia emang bener-bener makhluk yang paling, kalau bisa dibilang sih paling jahil gitu. Jahil seperti itu, bukan jahil nampakin gitu. Nangis ya. Nangis, Suara doang. suara, cuman seketika kita langsung drop lah gitu, merinding gitu. Kurang lebihnya tuh kayak gitu. Made sama Okti mau ngeliat dong. Kayaknya nanggepinnya serius kali ya. Namanya orang dulu gue juga nggak ngerti ya. Ya udah, cuci muka tuh bang ceritanya. Dikasih kan, terus nih ditepak, minum air putih, sono ngiter ke belakang,